Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Zanuar, kelas 10 Perhotelan B, nomor absen 5, asal sekolah SMK Negeri 3 Sukoharjo. Di sini saya akan memberikan sedikit materi tentang apa sih interaksi dan apa saja interaksi. Nah, yang pertama ini adalah interaksi manusia dengan manusia. Apa sih pengertiannya? Pengertian interaksi manusia dengan manusia adalah interaksi antara manusia ini merupakan proses yang saling mempengaruhi antara satu dan yang lainnya dalam lingkungan hidup, terdiri dari lingkungan alam, sosial, ekonomi, dan budaya. Apa sih manfaatnya? Manfaat dari interaksi manusia dengan manusia adalah membangun kepercayaan, membantu dalam penyelesaian masalah, membangun relasi, dan meningkatkan solidaritas antar sesama. Apa sih tujuan dari interaksi manusia dengan manusia? Tujuannya adalah karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan bantuan orang lain dan tidak bisa hidup sendiri. Dengan melakukan interaksi sosial, kita bisa saling membantu kepada orang lain supaya bisa tetap bertahan. Nah, yang kedua adalah interaksi manusia dengan hewan. Apa sih pengertiannya? Pengertian interaksi manusia dengan hewan adalah manusia dan hewan ternak saling berinteraksi dalam sistem kehidupan di bumi ini. Manusia dan hewan ternak saling membutuhkan dalam simbiosis mutualisme. Apa sih manfaatnya? Manfaat dari interaksi manusia dengan hewan adalah sebagai bahan makanan yang dapat diambil dari susu, daging, hati, kulit, atau telurnya. Sebagai bahan obat-obatan, misalnya cacing, badak, kadal, biawak, ular, dan kelelawar. Sebagai bahan kerajinan dan membuat perhiasan. Membantu pekerjaan manusia, berguna untuk penelitian atau bahan percobaan. Apa sih tujuannya? Tujuan dari interaksi manusia dengan hewan adalah sumber pangan, bahan sandang, penyerbukan tanaman, dan alat transportasi. Nah, yang ketiga adalah interaksi manusia dengan alam. Apa sih pengertiannya? Pengertian dari interaksi manusia dengan alam adalah interaksi manusia dengan lingkungan saling mempengaruhi, kadang menguntungkan dan kadang merugikan. Agar menguntungkan, manusia perlu beradaptasi dengan lingkungan. Manusia juga harus menciptakan kelestarian lingkungan. Manfaat dari interaksi manusia dengan alam adalah manusia perlu berinteraksi dengan alam untuk mendapatkan makanan, misalnya melalui berkebun, bertani, ataupun mengambil makanan dari laut. Interaksi manusia dengan alam membuat manusia lebih sadar diri dengan kebutuhannya, sehingga tidak bersifat serakah pada alam dan tidak merusak keseimbangan lingkungan. Apa sih tujuan dari interaksi ini? Tujuan dari interaksi manusia dengan alam adalah agar manusia menyesuaikan diri dengan alam, agar mendominasi alam dengan baik, agar manusia melakukan aktivitas dengan memanfaatkan sumber daya alam. Nah, kita lanjut yang keempat. Apa sih interaksi manusia dengan komputer? Pengertian interaksi manusia dengan komputer adalah sesuatu ilmu yang sangat berkaitan dengan desain, implementasi, dan penilaian dari sistem komputasi yang interaktif untuk bisa digunakan oleh manusia, serta studi tentang ruang lingkupnya. Terdapat interaksi antara satu ataupun lebih manusia serta satu atau lebih komputasi mesin. Manfaat serta pengimplementasian IMK dalam sebuah program aplikasi diantaranya sebagai berikut. 1. Useful atau bermanfaat, artinya bisa menuntaskan apa yang diperlukan. 2.
usable atau bisa digunakan. Artinya bisa digunakan serta dioperasikan dengan mudah serta alamiah tanpa bahaya kesalahan. 3. Used atau digunakan. Artinya bisa membuat orang yang menggunakan merasa tertarik. 4. Usability. Artinya membuat kriteria berkualitas suatu perangkat lunak seperti fungsionalitas, kehandalan, efisiensi, kemudahan pemeliharaan, serta portabilitas. Apa sih tujuannya? Tujuan dari interaksi manusia dengan komputer dan tujuan utama dari interaksi manusia dengan komputer adalah menciptakan sistem yang bisa digunakan, mempunyai manfaat, serta mudah dioperasikan oleh pengguna. Fungsionalitas ialah fungsi-fungsi yang terdapat dalam sistem yang dibuat sesuai dengan perencanaan pembuatan, keamanan, mengetahui bagaimana sistem yang kita buat mempunyai tingkatan pengamanan informasi atau tidak. Efektivitas serta efisiensi akan mempengaruhi pada produktivitas kerja dari penggunanya, serta sistem yang dibuat harus berperan dengan baik untuk mempermudah manusia dalam mengoperasikan komputer serta memperoleh berbagai umpan balik yang dibutuhkan pengguna. Nah, yang kelima adalah interaksi manusia dengan lingkungan sekolah. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan di sekolah adalah sekolah sebagai salah satu lingkungan tempat manusia tumbuh dan berkembang, juga merupakan tempat interaksi manusia dengan alam. Interaksi manusia dengan lingkungan alam sekolah dapat terjadi antara manusia dan tumbuhan ataupun manusia dengan hewan di sekitar lingkungan sekolah. Berikut adalah contoh interaksi manusia dengan alam di lingkungan sekolah, yaitu menjaga kebersihan kebun sekolah, menanam tumbuhan di sekolah, menyiram tumbuhan di sekolah, memberi pupuk untuk tumbuhan di sekolah, memberikan obat bagi tumbuhan sekolah yang sakit, memberi makan ikan di kolam sekolah, menjaga kebersihan kolam ikan di sekolah, berteduh di bawah pohon sekolah yang rindang, menghirup udara sejuk di lingkungan sekolah, menyapu halaman kelas dan juga halaman sekolah, tidak membuang sampah sembarangan di sekolah, memetik buah yang tumbuh di lingkungan sekolah. Bangunan sekolah berdiri di atas tanah yang merupakan lingkungan alam. Tujuan dari interaksi manusia dengan lingkungan alam di sekolah adalah karena manusia saling membutuhkan satu sama lain dan manusia tidak bisa hidup sendiri. Nah, yang terakhir sekaligus yang keenam adalah interaksi manusia dengan lingkungan desa. Apa sih pengertiannya? Pengertian dari interaksi manusia dengan lingkungan desa adalah proses di mana manusia saling bekerja sama dengan manusia lain atau tetangga untuk kepentingan bersama atau kepentingan desa. Apa sih manfaatnya? Manfaat dari interaksi manusia dengan lingkungan desa adalah 1. Meningkatkan kerjasama. 2. Menjalin persaudaraan. 3. Saling memotivasi satu sama lain. Apa sih tujuan dari interaksi tersebut? Tujuan dari interaksi manusia
dengan lingkungan desa adalah karena manusia saling membutuhkan satu sama lain. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sekian, itulah materi tentang interaksi manusia yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.